Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk mengenali tentang hukum-hukum persusuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perihal haramnya menikahi wanita yang menyusui ataupun saudari yang menyusui. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Ibu kalian yang menyusui atau wanita yang menyusui kalian ataupun saudari-saudari sepersusuan itu haram untuk dinikahi. Para ulama sepakat bahwa menikahi ibu susu ataupun saudari susu itu haram hukumnya. Banyak dalil yang menjelaskan di antara ayat dan juga hadis-hadis yang telah saya sebutkan di atas. Dan Nabi SAW memberikan penjelasan lebih gamblang bahwa yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan itu ternyata bukan hanya dua. Bukan hanya ibu yang menyusui, bukan hanya saudari yang ikut menyusu dari wanita yang sama, tetapi persusuan itu bagaikan hubungan nasab. Sehingga semua wanita yang haram Anda nikahi karena memiliki hubungan nasab dengan Anda, haram pula untuk Anda nikahi bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan persusuan. Ibu susu Anda, saudari susu Anda, anak persusuan Anda. Kok bisa anak persusuan? Ya, bila istri Anda menyusui seorang anak wanita, maka anak wanita yang disusui oleh istri Anda itu haram untuk Anda nikahi. Dia bagaikan anak kandungmu sendiri. Kemudian bukan hanya itu, bibi sepersusuan. Bibi persusuan yaitu saudari kandung atau saudari ibu yang menyusui Anda. Itu juga haram untuk Anda nikahi. Statusnya dia sebagai khalah. Demikian pula saudari ayah persusuan Anda. Kalau Anda menyusu kepada seorang wanita namanya Fatimah. Fatimah memiliki suami yang bernama Ali. Sebagai contoh ya, untuk mudah diingat dan dipahami. Kemudian Ali ini memiliki saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu yang bernama misalnya Aisyah. Maka Aisyah ini statusnya adalah bibi persusuan Anda. Haram untuk Anda nikahi. Baik, di antara yang haram pula untuk Anda nikahi, kalau Anda memiliki saudara persusuan, sama-sama menyusu dari satu wanita. Anda, saya contohkan, menyusu dari wanita yang bernama Fatimah. Dan ternyata ada anak lain, dia berjenis kelamin wanita, menyusu dari Fatimah juga. Bukan anak kandungnya Fatimah, tetapi dia anak yang disusui oleh Fatimah. Maka Anda adalah saudaranya dia. Dia adalah saudara Anda. Tidak boleh menikah karena daging Anda, badan Anda sama-sama tumbuh dari susu yang sama. Maka dia adalah saudari persusuan Anda. Di antara yang haram untuk Anda nikahi pula adalah putri dari saudari persusuan Anda. Itu juga haram untuk Anda nikahi. Kenapa? Karena dia adalah putri dari saudari atau putri dari saudara persusuan Anda. Sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi SAW. Nabi SAW memiliki saudara sepersusuan yaitu Abu Salamah. Dan Abu Salamah memiliki seorang putri namanya Durrah. Maka Nabi dengan jelas mengatakan bahwa Durrah itu adalah putri saudara persusuannya yaitu Abu Salamah, maka beliau tidak halal untuk menikahi wanita tersebut. Ada 7 orang yang memiliki hubungan nasab haram untuk Anda nikahi, maka ke-7 orang itu pun juga haram untuk Anda nikahi bila hubungan Anda dengan mereka adalah hubungan persusuan seperti yang saya sebutkan tadi. Ibu susu Anda, anak susu Anda, yaitu anak perempuan yang disusui oleh istri Anda, itu adalah anak susu, beserta cucu-cucunya, anak keturunannya. Ibu ini, ya ibunya menyusui ini juga haram untuk Anda nikahi, demikian pula ibu-ibunya dia. Ibu-ibunya dia atau ibu ayahnya dia, haram untuk Anda nikahi. Bibi, yaitu saudarinya ibu susu Anda, atau saudarinya ayah susu Anda, itu haram untuk Anda nikahi. Saudari sepersusuan Anda, dan anak dari saudari sepersusuan Anda itu semuanya haram untuk Anda nikahi. Dengan catatan Anda telah menyusu sebanyak 5 kali dan persusuan itu terjadi sebelum Anda berumur genap 2 tahun. Kenapa harus
dipersyaratkan 2 tahun karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Persusuan yang sempurna itu kata Allah Subhanahu wa taala ada persusuan 2 tahun. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar radha'atu ma kana qabla al-haulaini wa kana qabla al-fitam." Yang dinamakan persusuan itu, persusuan yang menimbulkan hukum halal haram atau hukum mahram itu adalah persusuan yang terjadi pada masa anak belum berumur 2 tahun dan itu terjadi sebelum si anak disapih, alias si anak itu betul-betul masih sangat bergantung dengan air susu. Nabi dalam riwayat lain menyatakan innamar radha'atu minal maja'ah. Jadi yang dikatakan persusuan yang memiliki konsekuensi hubungan persusuan itu adalah persusuan yang dilakukan atau yang diberikan karena anak merasa lapar kalau tidak disusui. Dan ketika disusui dia bisa kenyang dengan persusuan tersebut. Kalau rasa lapar anak belum bisa terobati dengan susu, tapi harus dengan makanan, nasi dan yang serupa, maka persusuan itu tidak lagi berarti. Karena biasanya itu terjadi setelah anak itu disapih, dan biasanya disapih itu seringkali terjadi setelah anak genap berumur 2 tahun. Sehingga dari penjelasan ini kita dapatkan bahwa hukum persusuan itu adalah sesuatu yang telah disepakati karena itu telah termaktub dalam Al-Quran. Nabi juga telah menjelaskan dalam banyak riwayat. Kemudian yang kedua, persusuan itu memiliki korelasi hukum bila dilakukan di bawah 2 tahun dan sebanyak 5 kali. Adapun kalau pernah menyusu sekali 2 kali maka itu diabaikan, belum menetapkan, belum menyebabkan adanya hukum persusuan. Atau persusuan itu dilakukan setelah gede, setelah besar, anaknya umur 4 tahun, 5 tahun baru disusui, maka ini juga tidak berpengaruh, tidak ada konsekuensi hukumnya. Kenapa? Karena anak tadi menyusu bukan lagi karena lapar, tetapi karena ingin senang saja atau manja atau yang lainnya. Tapi anak tersebut kalau sudah berumur 5 tahun, dia baru bisa terobati rasa laparnya kalau sudah makan sepiring nasi. Kemudian dari pernyataan di atas, dari pernyataan al-mu'allif rahimahullah, juga didapatkan penekanan bahwa kalau Anda menyusu dari seseorang wanita, maka Anda harus ingat bahwa wanita itu bagaikan ibu kandung Anda. Semua lelaki yang pernah menikah dengan wanita tersebut, sekali lagi, semua lelaki yang pernah menikahi wanita yang menyusui Anda, terlebih lelaki yang karena hubungannya dengan wanita ini menghasilkan susu, si wanita itu menghasilkan susu, akhirnya Anda minum susunya, maka itu dianggap sebagai ayah persusuan Anda. Misalnya saya contohkan, Anda menyusu kepada wanita yang namanya Fatimah, dan suami Fatimah bernama Ali. Maka Ali ini diperlakukan bagaikan ayah kandung Anda. Kenapa? Karena susu yang Anda minum dari Fatimah itu muncul akibat dari adanya hubungan badan antara Ali dengan Fatimah. Sehingga air susu yang muncul dari Fatimah itu muncul karena adanya hubungan badan dengan siapa? Dengan Ali. Kalau bahasa sederhananya, biang munculnya susu pada Fatimah adalah air maninya Ali. Sehingga ketika Anda minum air susu dari Fatimah itu, berarti dalam diri Anda juga telah tumbuh daging, tulang Anda juga tumbuh dengan air susu yang muncul dengan biang dari siapa? Dari Ali. Dan kemudian keluarga Ali yang merupakan ayah persusuan Anda, ibunya dia, anak dia dari wanita yang lain, itu dianggap sebagai saudara seayah dengan Anda. Saudara seayah persusuan. Demikian pula, kalau ternyata suatu saat Ali dan Fatimah ini bercerai, akhirnya Fatimah menikah dengan lelaki lain, dan kemudian melahirkan anak-anak, maka anak-anak Fatimah dari suami selanjutnya, suami yang lain, baik suami sebelum Ali ataupun suami setelah Ali, itu adalah saudari dan saudara seibu Anda. Saudara dan saudari seibu Anda dalam persusuan. Ya. Dan dalam literasi ilmu fikih, Ali yang merupakan suami dari Fatimah, ibu persusuan Anda itu disebut dengan labanul fahli. Labanul fahli.
tidak boleh ada terjadi pernikahan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga paparan yang telah sampaikan singkat ini bisa menggambarkan tentang hukum mahram yang terjadi akibat adanya persusuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.